Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian 4M Sinode GKO dibuat dengan tujuan agar setiap kita pada akhirnya mandiri dalam menggali isi Alkitab dan tema khotbah minggu berdasarkan panduan yang ada. Hal ini pun sangat baik bila direnungkan bersama keluarga dan sahabat, sehingga terciptalah suatu gaya hidup merenungkan firman Tuhan dalam keluarga dan gereja. Renungan harian 4M Sinode GKO dituangkan dalam bentuk buku maupun audio dan video. Dalam bentuk audio dan video ini, kami hendak menyapa jemaat dan memberi inspirasi bagaimana menerapkannya dalam keluarga. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan berikut ini. Hari ini Selasa tanggal 27 April 2021, tema renungan kita Moved from Death into Life, berpindah dari mengut ke dalam hidup. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu bagi kami. Kami mau membaca firman Tuhan dan kami terima kebenaran firman itu dengan sikap hati yang bersedia diajar dan dibentuk oleh Tuhan dan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita akan renungkan firman Tuhan. Mama yang baca firman-Nya, nanti Papa yang akan memandunya, Silakan. 1 Yohanes 3 ayat 13-14. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Amin. Dari bacaan tadi, kita mau mempelajari atau menggili isi Alkitab dengan pertanyaan yang ada di renungan harian 4M Sinode GKO, Iya. Pertanyaan pertama, apakah yang saudara lakukan bila dunia membenci saudara? Janganlah kamu heran. Loh, kenapa jangan heran, Secara manusia kan pasti kan heran. Kita sudah berbuat baik, mereka benci kita. Berdasarkan renungan Senin kemarin yang tanggal 26 April yang membahas tentang Kain yang telah membunuh adiknya Habel, di situ memberi gambaran bahwa di dalam keluarga sendiri pun ada sikap membenci sesama saudara. Jadi, ya jangan heran kalau dunia membenci kita. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan, kita harus mendoakan mereka, mengasihi mereka, dan tidak boleh membenci mereka. Benar, Kita harus lakukan hal ini karena ini ajaran dan perintah Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 44 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Selain itu, kita sebagai pengikut Kristus juga harus menyadari dan mengakui kalau ada kebencian di hati kita. Tujuannya adalah agar dibereskan, jangan dipertahankan. Bagaimana cara membereskannya, Pak? Hanya ada satu cara, yaitu mengampuni, sebab Allah telah lebih dulu mengampuni kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Apakah balasan untuk orang yang tidak mau mengasihi orang lain? Ia tetap di dalam maut. Pak, apa maksudnya orang yang tidak mau mengasihi itu tetap di dalam maut? Artinya upah dosa itu kan maut, Jadi orang yang tidak mau mengasihi, mereka tetap berada dalam maut atau mengalami kebinasaan. Kok bisa, Pak? Ya bisa, Salah satu bentuk mengasihi itu kan mengampuni. Di dalam Matius 6 ayat 14-15 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Berarti, orang itu tetap dalam maut. Ih, ngeri ya, Pak? Ya benar, ngeri sekali. Saat ini Papa akan baca pengajaran yang ada di buku Renungan 4M ini, ya, Iya. Sebagai seorang pengikut Kristus,
perilaku kita tidak boleh seperti dunia. Oleh karena itu, kita tidak usah heran apabila dunia membenci perbuatan kita yang bertentangan dengan dunia, yaitu mengasihi sesama kita. Kita mengasihi orang lain adalah wujud kasih Kristus yang telah lebih dulu mengasihi kita. Pernyataan kasih kita kepada orang lain membuat kita keluar dari dalam maut dan masuk ke dalam hidup. Nah, berdasarkan renungan firman dan uraian pengajaran singkatnya tadi, apa yang menjadi komitmen kita, Kita harus menjadi teladan, Pak, bagi anak-anak, juga bagi orang lain. Amin. Dalam hal saling mengasihi, supaya di mata Tuhan kita termasuk pengikut Kristus yang sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, move from death into life. Benar, termasuk ketika ada orang yang benci kita, ya. Kita juga belajar untuk tetap mengasihi dan mendoakan mereka juga. Kita pun, Pak, di dalam rumah tangga tidak boleh ada yang saling membenci. Ketika ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, kita harus segera membereskannya. Itu sudah, Api itu saat masih kecil harus segera dimatikan. Jangan dibiarkan menjadi besar. Nanti bisa kebakar sama rumah kita. Ya, kiranya Roh Kudus mampukan kita, melakukan komitmen kita ini. Amin. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang telah menegur, meneguhkan, dan beri perintah kepada kami agar keluarga kami hidup saling mengasihi. Kami juga mau belajar Tuhan untuk mengasihi dan mendoakan serta mengampuni orang-orang di sekitar kami yang sekiranya ada yang membenci kami. Kami juga berdoa agar kehidupan gereja dan masyarakat Indonesia mengalami pemulihan hubungan yang saling membenci berubah menjadi saling mengasihi dan tolong menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.